Tes. Tes. Ya, harus. Ya, bagus Tes. nih, harus apa baik Ustaz. Enggak, jadi. Oh ya. Harus. Iya, enggak apa-apa, Ji. Ya, baik. Mari kita sama-sama perhatikan kitab Andri Gurutta. Beliau menulis Al-Babul Awwal. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awwal, bab yang pertama, fit tarqim, membahas mengenai tanda baca. Ya, at-tarqim maksudnya adalah tanda baca. Ya, kita akan lihat secara jelas yang mana yang dimaksud dengan at-tarqim tersebut. Pada paragraf yang pertama beliau menyampaikan anna at-tarqima mimma yanbaghi lil katibi wal qari'i al-ihtimama bi ma'rifatihi. Ya. Bahwa tanda baca termasuk yang mesti diperhatikan oleh seorang penulis atau pembaca. Ya. Hatta takuna kitabatuhu wa qira'atuhu mutabiqah lima yaqtadihi qawaidul imla'i war rasmi. Sehingga tulisan dan cara membaca kita bisa sesuai dengan kaidah penulisan. Ya. Ini di awal beliau menyampaikan urgensi atau pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah penggunaan tanda baca. Ya. Kemudian selanjutnya diikuti dengan definisi daripada at-tarqim. Ya, dengan tulisan beliau, wat-tarqim huwa wad'u alamatin baina ajza'il kalam litamyiz ba'dihi min ba'd. Jadi at-tarqim, tanda baca, adalah meletakkan tanda-tanda, ya, baina ajza'il kalam, antar kalimat satu sama lain, ya, litamyizi ba'dihi min ba'd, untuk membedakan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Au litanwi'i sauti inda qira'atihi, atau untuk memperjelas bunyi suara saat membaca. Ya. Untuk memperjelas bunyi suara, intonasi suara ketika kita membaca itu, kita sangat dibantu dengan adanya alamatut tarqim. Ada titik, ada koma, ada tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat beberapa di antara tanda baca yang disebutkan oleh Andri Gurutta. Ya, nomor satu adalah al-faslah. Ya, al-faslah. Dalam bahasa Indonesia, al-faslah ini bisa juga dikatakan dengan koma. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang istilahkan dengan koma. Bahasa Arabnya apa? Al-faslah. Ya. Dalam referensi lain ada juga yang menamakannya dengan fasilah. Ya, fasilah. Kalau di sini al-faslah. Ya. Dua nama yang berbeda tapi maksud yang sama. Ya. Tujuan dan fungsi daripada al-faslah ini adalah an yaskutal qari'u indaha saktatan khufifah jiddan wa tursamu hakada. Jadi di sini beliau menyampaikan kepada kita tujuan daripada al-faslah ini atau koma. Ya.
yaitu agar seorang pembaca bisa diam sejenak. An yaskutal qari'u indaha saktatan. Bisa berhenti sejenak atau diam sejenak saat membaca. Ya, an yaskutal qari'u indaha saktatan khafifah. Bisa berhenti sejenak. Jadi kalau ada koma ya berhenti dulu. Jangan disambung dalam membaca. Nah, itu semua adalah petunjuk bagi seorang yang membaca. Wa tursamu hakadha, dan faslah itu diberi simbol atau bentuk gambar seperti ini. Nah, ini cuma mungkin karena salinan yang kita gunakan ini sudah cukup lama dan belum diperbaharui, maka tidak terlalu nampak. Nah ini, jadi ini gambar koma dalam bahasa Arab. Ya, jadi agak terbalik dengan koma bahasa Indonesia ya. Kalau koma bahasa Latin itu bundarnya di atas, ujungnya di bawah. Nah, kalau koma bahasa Arab itu bundarnya di bawah dan ekornya di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini menjelaskan tentang fungsi dan simbolnya al-faslah atau koma. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada letak-letak penggunaan koma dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ada letak-letaknya. Kapan kita menggunakan al-faslah? Yang pertama, ya, wa tuda'u hadhihi al-'alamatu fil mawadi'il atiyah. Ya. Dan tanda-tanda ini yaitu faslah koma diletakkan pada tempat-tempat berikut. 1. Bainal jumalil lati yatarakkabu min majmu'iha kalamun tammul faidah. Nahu Aliyun tilmidun muhazzabun. Ya. Jadi al-faslah atau koma itu digunakan antar kalimat. Ya. Digunakan antar kalimat atau antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Ya, jadi kalau kita sudah menulis satu kalimat, kalimatnya sudah lengkap, maka diberi koma. Diberi koma supaya menunjukkan makna yang kita sampaikan itu sampai di situ. Ya. Seperti itu. Misalnya Aliyun tilmizun muhazzabun. Ya. Di sini setelah muhazzabun ada koma. Ya. Yaitu Ali adalah seorang siswa yang terdidik. Ya, Ali seorang siswa yang terdidik. Nah, ini sudah kalimat yang tamul faidah. Sudah sempurna. Ya. Pembicara sudah baik untuk diam, berhenti. Ya, sudah bagus berhenti. Dan pendengar sudah tidak lagi menunggu bagian kalimat yang menyempurnakan. Coba kita uji. Kalau saya mengatakan Aliyun tilmizun muhazzab, si Ali adalah seorang siswa yang terdidik. Apakah saya sudah bagus untuk diam di situ? Sudah bisa? Ya. Sudah bisa ya? Ya. Nah. Tapi kalau saya mengatakan Ali siswa, kan belum lengkap rasanya ya. Ali seorang siswa, kan belum lengkap. Ya, apalagi dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sudah lengkap. Ali seorang siswa.
Bahasa Arab pun juga sebenarnya sudah bisa, aliyun tilmizun, sudah bisa sebenarnya. Tapi pola kalimatnya menjadi berbeda. Ya, pola kalimatnya menjadi berbeda ketika kita mengatakan aliyun tilmizun. Ali adalah seorang siswa. Ya. Polanya Ali mubtada dan tilmizun khabarnya. Tanpa disertai na'tun atau kata sifat dari tilmiz, ya, tanpa diikuti na'tun atau kata sifat. Nah, ketika kita menambahkan aliyun tilmizun muhadzab, maka ada keterangan yang menjelaskan si Ali ini siswa yang seperti apa. Ternyata si Ali adalah seorang siswa yang terdidik. Nah, di situ kita sudah bisa untuk atau diam. Kemudian la yu'zi ahadan. La yu'zi ahadan. Dia tidak mengganggu orang lain. Ya. Dia tidak mengganggu orang lain. Nah, dia yang dimaksud di sini tentu saja Ali. Ya. Ini juga sudah bisa dikatakan satu kalimat yang sempurna. Ya. Sudah lengkap atau dikatakan diistilahkan tamul faidah. Kalamun tamul faidah. Kemudian wala yakzibu fi kalamihi wala yukmilu durusahu. Tidak berdusta dalam berbicara, wala yukmilu durusahu, dan tidak melalaikan pelajarannya. Nah, itu juga sudah satu kalimat yang sempurna. Maka di antara tiga kalimat ini kita menggunakan perantaraan koma untuk menunjukkan kesempurnaan dan lengkapnya satu kalimat dan memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Ini penggunaan faslah yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan koma atau al-faslah baina anwa'i syai'i wa aqsamihi, antara macam-macam sesuatu dan bagian-bagiannya. Misalnya, mari kita lihat pada contoh yang disebutkan dalam kitabnya Andri Gurutta. Misalnya di sini ada asasun najahi salasatun. Ya. Kunci sukses itu ada 3. Ya, asasun najah salasatun. Kunci sukses itu ada 3. Nah, di sini ada ketiga bagian tersebut atau 3 macam tersebut dipisahkan satu sama lain dengan koma. Ya, ketiga macam atau ketiga bagian tersebut dipisahkan dengan koma atau al-faslah. Yang pertama di antara 3 kunci sukses adalah igtinamul fursah. Ya. Igtinamul fursah. Memanfaatkan atau menggunakan kesempatan. Ya. Kesempatan atau peluang. Memanfaatkan kesempatan atau igtinam artinya memanfaatkan. Ya, igtanama yaghtanimu. Ya, ada bentuk fi'il amarnya dalam satu hadis, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Pergunakan, ya. Pergunakan al-fursah. Al-fursah artinya peluang, ya, kesempatan
Misalnya ada kesempatan belajar di masa muda maka harus digunakan betul-betul untuk belajar. Ada waktu gunakan untuk belajar. Karena mungkin pada saatnya nanti kita ingin belajar tapi tidak ada waktu dan kesempatan atau secara umum peluang atau kesempatan. Ya. Itu yang pertama. Di sini kita menggunakan koma setelahnya. Yang kedua, wal basaru fil awaqibi. Ya. Wal basaru fil awaqib. Memperhatikan akibat. Ya. Mempertimbangkan akibat. Ya. Mempertimbangkan akibat. Ya. Ini dua. Tentu saja juga dipisahkan dengan koma. Kemudian yang ketiga, wa qada'u syai'i fi waqtihi. Qada'u syai'i fi waqtihi. Menyelesaikan sesuatu tepat pada waktunya. Ya. Menyelesaikan sesuatu tugas tepat pada waktunya. Ya. Jangan kita menunda-nunda satu pekerjaan. Itu. Jadi sudah dua penggunaan al-faslah atau koma yang telah kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat menggunakan koma pada penggunaan yang ketiga, yaitu ba'da lafzatil munada. Ini juga berkaitan dengan ilmu nahu ya. Kalau kita sudah belajar nahu, pada bab munada itu adalah satu uslub atau satu gaya bahasa untuk memanggil seseorang. Untuk memanggil, namanya bab munada. Ya. Seseorang yang dipanggil atau apapun yang kita panggil itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan munada. Nah, untuk memanggil seseorang kita menggunakan beberapa namanya adatun nida atau hurufun nida, huruf-huruf nida. Yaitu kata-kata yang digunakan untuk memanggil. Yang paling populer orang Arab itu kalau memanggil menggunakan ya fulan, ya Muhammad, ya Ahmad. Itu yang paling umum digunakan. Ya Ali, ya rajul, ya waladi. Ya. Ketika kita menulis satu tulisan, ada adatun nida diikuti oleh munada, maka sebaiknya kita melanjutkan dengan menggunakan koma atau al-fasl. Seperti di sini, ya Ali. Nah, ini contoh kalimat dengan gaya bahasa munada. Ya. Ya-nya itu adalah huruf nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Ketika nanti Anda punya teman, Anda ingin panggil. Kalau kita di sini manggilnya bagaimana? Kalau mau panggil orang, bagaimana? Oi, itu. Ada Tom bilang we, iya kan? We. Bilang we atau atau bahasa Indonesianya hey, ya kan? Atau hai. Yang bakunya itu wahai. Ya.
Yang baku adalah wahai. Baik. Kalau bahasa Arabnya ya. Ya. Nah, siapa namanya ini? Ya Dafa. Nah, begitu. Ini Arsandi, ya Arsandi. Nah, Anda? Zain. Ya Zain. Nah, begitu caranya orang Arab memanggil. Tapi besar suaranya kalau jauh. Nah. Jadi di sini kita melihat ada satu uslub atau gaya bahasa munada. Ya. Uslub gaya bahasa nida. Setelah munada kita letakkan koma. Ya, jadi supaya kita bisa berhenti di situ kalau dibaca. Ya Ali. Ya Ali. Kita berhenti dulu. Nawilni dzalikal kitab. Ya Ali. Nawilni dzalikal kitab. Jangan langsung disepurata kawan-kawan. Ya. Tidak elok kalau kita membaca ya Ali yunawilni dzalikal kitab. Tidak elok kan? Yang bagus itu ya Ali nawilni dzalikal kitab. Seperti itu. Jadi tanda baca ini atau at-tarkib ini membantu kita melihat tempat-tempat di mana kita bagus untuk berhenti. Atau kalau dalam ilmu qiraat atau tajwid biasa ada namanya tanda wakaf ya. Itu tanda wakaf. Memberi kita petunjuk di mana kita baiknya untuk berhenti. Nah, dengan demikian pembahasan mengenai koma sudah selesai. Ya, kita telah melihat ada 3 tempat-tempat di mana kita sebaiknya menggunakan tanda koma atau al-faslah. Ya. Kita bisa lanjut pada tanda baca yang kedua, yaitu al-faslatul manqutah. Ya. Al-faslatu al-manqutah. Al-faslah artinya itu sebenarnya secara bahasa pemisah. Ya. Secara bahasanya fasala yafsil itu artinya memisahkan. Al-faslah atau al-fasilah itu artinya sesuatu yang memisahkan. Kemudian al-manqutah makna dasarnya sebenarnya sesuatu yang diberi titik. Ya, jadi kalau kita gabung al-faslah al-manqutah artinya koma yang diberi titik. Koma yang diberi titik. Ya. Apa tujuan daripada al-faslah al-manqutah ini? Dijelaskan oleh Andre Gurda, al-gharadu min wad'iha an yaqifa al-qari'u indaha waqfatan mutawassitah. Tujuan daripada menulis titik koma ini adalah an yaqifal qari'u indaha waqfatan mutawassitah. Agar seorang pembaca bisa berhenti pada titik koma tersebut waqfatan mutawassitatan, ya, dengan durasi waktu yang sedang. Ya, kalau tadi koma itu berhentinya saktatan khafifah, hanya sebentar saja. Saktatan khafifah itu kalau koma. Sementara kalau al-faslah al-manqutah ini kita bisa berhenti sedikit lebih lama daripada koma. Ya.
mutawassita pertengahan ya. Sedang-sedang. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Itu waqfah mutawassitah. Nah, wa tuqsamu hakada, adapun simbolnya kita bisa melihat di layar ya. Ada titiknya di bawah, kemudian ada komanya di atas. Nah, ini namanya al-faslah al-manqutah. Kelihatan ya? Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini ada beberapa penggunaan ya, tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan titik koma. Wa tuda'u fil mawadhi'il atiyah. Kita bisa menggunakan al-faslah al-manqutah pada tempat-tempat berikut. Ya, rakam wahid. 1, bainal jumalit tawilah allati yatarakkabu min majmu'iha kalamun mufid. Ya. Ya. Kita bisa meletakkan titik koma ini antara kalimat yang panjang. Kita meletakkan antara satu kalimat ya, antara beberapa kalimat yang keseluruhannya itu tersusun dari kalamun mufid. Ya. Misal ya, kita ambil contoh di sini ada satu kalimat panjang, yaitu ar-rajulus syuja'u walladhi yumkinuhu an yuqawima nafsahu allati kasiran ma ta'muruhu an ya'tiya a'malan ghayra mardiyah la dhalika alladhi yakhafuhu an-nas min shiddati ba'sihi wa qasawati qalbihi. Ini kita di sini menggunakan titik koma, ya, ada titik koma kita gunakan di sini antara dua kalimat panjang, antara dua kalimat yang panjang, ya. Dan kedua kalimat ini adalah masing-masing terdiri dari kalamun yang mufid, kalimat yang satu kalimat sempurna. Ya. Kalau kita artikan, ar-rajulus syuja', seorang lelaki pemberani itu adalah walladhi yumkinuhu an yuqawima nafsahu, adalah seseorang yang bisa melawan dirinya, melawan keinginan pribadinya, allati kasiran ma, yang sering kali ta'muruhu an ya'tiya a'malan ghaira mardiyah, seringkali memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang tidak disenangi. Ya, la dzalika alladhi yakhafuhu an-nas min shiddati ba'sihi wa qasawati qalbihi, bukan orang yang ditakuti oleh orang karena sikap apa namanya ini, syiddatu ba's itu artinya kasar ya, bukan karena sifat kasarnya atau keras hatinya. Itulah yang namanya lelaki pemberani. Lelaki pemberani adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Nah, bukan seorang lelaki yang kasar. Ya. Seperti itu kawan-kawan. Ya. Kemudian penggunaan titik koma yang kedua adalah baina jumlataini, antara dua kalimat. Takunu tsaniyatu minhuma sababan fil ula.
au takunu musabbabatan 'anil ula. Ya. Antara dua kalimat di mana kalimat yang kedua di antara dua kalimat itu, ya, kalimat yang keduanya adalah sababan fil ula. Ya, jadi kalimat yang kedua itu adalah sebab daripada kalimat yang pertama. Ya. Atau kalimat yang kedua disebabkan oleh kalimat yang pertama. Mari kita lihat. Taradatil madrasatu aliyan li'annahu sayyi'ul akhlaq. Ya. Apa artinya? Sekolah memberhentikan Ali. Sekolah memberhentikan Ali. Kenapa? Li'annahu sayyi'ul akhlaq. Karena si Ali buruk akhlaknya. Karena si Ali buruk akhlaknya. Berarti di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, taradatil madrasatu aliyat. Madrasah atau sekolah mengeluarkan atau memberhentikan si Ali. Kalimat yang kedua, li'annahu sayyi'ul akhlaq. Karena dia buruk akhlaknya. Nah, ini kalimat yang kedua. Nah, di sini pada kalimat yang kedua menjelaskan sebab kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua menjelaskan sebab yang pertama. Di sini kita memisahkan antara keduanya dengan titik koma. Al-faslah al-manqutah. Seperti itu. Yatashajaru ma'a ikhwanihi wa yadribuhum li'aqalli sababin. Ya, jadi ini masih lanjutan bahwa si Ali bertengkar dengan teman-temannya dan memukulnya hanya karena persoalan kecil seperti itu. Nah, inilah beberapa ada dua ya penggunaan daripada al-faslah al-manqutah. Ya. Kita masih bisa lanjut kepada yang ketiga ya. Ini tarkim yang ketiga, yaitu an-nuqtah atau al-wiqfah. An-nuqtah atau al-wiqfah. Biasa diartikan juga dengan titik. Ya, titik. Titik. Ya, al-wiqfah. Bisa dinamakan nuqtah atau bisa juga dinamakan wiqfah. Al-gharadu min wad'iha. Tujuan daripada titik ini adalah liyatawaqqafa 'indaha al-qari'u waqfatan tammah. Nah, jadi titik ini digunakan agar seorang pembaca itu bisa berhenti secara sempurna. Kita bisa berhenti secara sempurna ketika ada titik. Perhatikan itu. Jadi disitulah kita stop. Itu waqfah tammah. Berhenti secara sempurna. Makanya itu biasanya akhir paragraf itu titik ya, kita bisa berhenti di sana. Atau setelah beberapa kalimat ada titik, kita juga bisa berhenti. Ya. Seperti itu, ya. Kemudian jadi di sini digambar juga diperlihatkan kita modelnya seperti apa itu titik. Ternyata titik itu cuma benar-benar satu titik. Wa tursamu hakada, ya titik nuqtah itu ditulis seperti ini.
Ini kita tunjuk ini. Ya. Ini adalah bentuk daripada titik dalam bahasa Arab. Sama ya, sama dalam bahasa Indonesia. Sama bentuknya, namanya saja yang beda. Kalau kita di sini namakan titik, orang Arab namakan nuqtah. Ya, nuqtah atau wiqfah. Di sini kita diperlihatkan kapan kita menggunakan titik atau nuqtah. Yaitu wa tuda'u fi nihayatil jumlah at-tammah al-mustawfiyah kulla mukmilatiha al-lafziyah. Ya, diletakkan pada akhir kalimat sempurna yang mencakup seluruh bagian-bagian yang menyempurnakan lafaz kalimat tersebut. Misalnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan titik. Di September, ya, sanata alfin tis'umi'atin salasin wa ishrin, ya. Ya. Pada bulan September tahun 1923, nukibatil Yaban bizilzalin azim. Al-Yaban artinya apa artinya? Al-Yaban negara Jepang, ya. Negara Jepang mendapat bencana zilzalin azim, ya, gempa bumi yang dahsyat, ya. Kharraba mudunan kasirah, yang menghancurkan berbagai kota. Di sini di akhir kalimatnya ini di sini kita akhiri dengan titik, ya. Diakhiri dengan titik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita telah sama-sama membahas 3 at-tarkim atau tanda baca, mulai dari al-faslah, yang kedua al-faslah, al-manqutah, dan yang ketiga adalah an-nuqtah. Seperti itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada at-tarkim yang lainnya. Kita lihat di sini masih ada beberapa. Ya, yang keempat itu adalah an-nuqtatani, titik 2. Kemudian ada alamatul istifham, tanda tanya. Kemudian yang keenam, alamatul ta'assur, tanda seru. Kemudian yang ketujuh, al-qausan, tanda kurung. Ya. 8, at-tansis, tanda kutip. Ya. Kemudian 9 ada asyartah, atau juga bisa dinamakan al-waslah. Ya. Asyartah atau al-waslah. Ini garis mendatar. Ya. Garis mendatar. Itu yang ke-9, yang ke-10 alamatul hasfi, titik-titik. Ya, alamatul hasfi, titik-titik. Insyaallah kita akan bahas tanda baca yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Mari kita bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.